Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adinda Fadeli Basya dengan NIM Akhi 020. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum survei konsumsi pangan untuk analisis frekuensi konsumsi bahan makanan menggunakan metode Food Frequency Questionnaire. Ini adalah latar belakang dari laprak sendiri, yaitu FFQ ini merupakan metode penilaian konsumsi pangan yang praktis untuk mencatat frekuensi dan pola makan jangka panjang. Nah, dan ini tuh metodenya juga bermanfaat dalam penelitian gizi, serta relevan digunakan pada praktikum kami kali ini karena mudah diterapkan, fleksibel dalam digital maupun wawancara, dan juga metodenya cukup valid. Untuk tujuan praktikumnya sendiri itu sudah tertera dalam layar. Lalu ini sudah ada data diri responden dan juga hasil FFQ responden BSL setelah saya wawancarai. Nah, jadi di sini sudah ditemukan setelah analisis itu sudah ada total konsumsi bahan makanan, skor konsumsi dari BSL itu sendiri, lalu dipresentasikan. Dan setelah dipresentasikan itu ada kategori jarang dan sering. Untuk jarang sendiri itu tidak pernah hingga 1-2 kali per minggu, dan untuk yang sering sendiri ini tuh kategori frekuensi dari yang 3-6 kali per minggu hingga lebih dari 1 kali per hari. Nah, jadi setelah dianalisis diketahui bahwa individu BSL ini sendiri tuh frekuensi konsumsinya termasuk jarang dengan persentase 86,3%, untuk sering 13,7%, dan terbanyak itu frekuensinya pada 1-2 kali per minggu. Lalu untuk yang kategori sering dikonsumsi itu seperti saus perasa itu dengan skor 50, dan juga ada makanan ringan. Untuk yang jarang dikonsumsi itu seperti bakery, serealia, daging dan unggas, susu dan minuman susu. Dan untuk yang sangat rendah atau tidak pernah dikonsumsi sama sekali itu seperti susu bubuk, kembang gula, fast food, ikan, pangan khusus, dan lainnya. Lalu ini adalah tabel untuk hasil FFQ kelompok 1 berdasarkan skor. Nah, ini adalah total skor mentah dari setiap individu dalam kelompok 1. Di sini ditemukan bahwa pola konsumsi FFQ kelompok 1 ini menunjukkan mayoritas responden cenderung mengonsumsi pangan olah roti, serealia, dan minuman praktis, sehingga terlihat perbedaan preferensi pangan antar responden yang berbeda. Lalu di sini juga ada data rekapitulasi FFQ kelompok 1 berdasarkan skor. Nah, jadi dari total skor tadi itu dijumlahkan semua per komponen makanannya. Nah, lalu setelah ditotal itu nanti akan diambil average-nya atau rata-ratanya, dan itu dijadikan ambang batas untuk ini tuh masuk kategori jarang dikonsumsi atau sering dikonsumsi. Nah, untuk yang masuk kategori jarang dikonsumsi itu yang di bawah 334,3, ini ada susu dan produk susu bubuk, kembang gula atau permen dan coklat, produk ikan, produk pangan untuk keperluan gizi khusus, minuman bubuk dan konsentrat, makanan cepat saji, dan lainnya. Lalu untuk kelompok makanan yang sering dikonsumsi yang lebih dari 334,3, ini ada susu dan minuman susu, serealia dan produk serealia, produk bakery, produk daging unggas, saus dressing dan perasa bubuk, minuman, serta yang terakhir ada makanan ringan siap santap. Lalu di sini ada data FFQ kelompok 1 berdasarkan jumlah respondennya. Jadi ini dikategorikan lagi setiap kelompok makanan ini ada berapa jumlah responden yang masuk ke dalam jarang maupun sering. Nah, jadi sebagian besar makanan dan minuman berada pada kategori jarang dikonsumsi lebih dari 85%. Dan juga ada beberapa kelompok bahan makanan yang lebih sering, tapi itu hanya sedikit saja. Sehingga pola konsumsi responden itu cenderung rendah dan didominasi makanan praktis serta manis. Dan ini sudah ada data rekapitulasi FFQ kelompok 1 berdasarkan jumlah responden. Nah, jadi untuk tabelnya ini sendiri itu dimampatkan lagi untuk dimasukkan persentasenya saja. Dan ini sudah ada kelompok makanannya, dan ada persentase untuk jarang dan sering. Nah, dari tabel ini nanti itu akan divisualisasikan ke dalam histogram dan juga pie chart. Untuk histogramnya sendiri ini sudah ada di sebelah kanan. Nah, kalau dilihat secara visualisasi, histogram ini itu menggambarkan kalau pangan paling banyak dikonsumsi itu juga pada kategori jarang. Itu terutama pada daging, ikan, minuman lainnya, dan pangan gizi khusus. Lalu sedangkan untuk yang relatif lebih sering itu hanyalah kembang gula, serealia, bakery, saus, minuman bubuk, dan makanan cepat saji. Lalu ini adalah gambaran visualisasi apabila setiap kelompok makanan itu divisualisasikan melalui pie chart. Lalu ini adalah visualisasi untuk kelompok makanan yang lainnya.
Sehingga praktikum ini didapatkan kesimpulan bahwa pola konsumsi baik individu BSL maupun kelompok 1 itu didominasi kategori jarang, yaitu lebih dari 85%. Nah, sehingga pola makan untuk setiap responden baik individu maupun kelompok itu lebih condong pada makanan olahan praktis tinggi karbohidrat dan gula daripada protein hewani alami. Sehingga sarannya untuk metode FFQ kan berisiko overestimasi atau underestimasi karena keterbatasan ingatan, sehingga perlu pengisian jujur dari respondennya dan panduan jelas dari peneliti. Sementara untuk hasil praktikumnya sendiri itu bisa ditemukan bahwa kita itu perlu untuk penting meningkatkan konsumsi protein hewani serta penyuluhan gizi seimbang agar tidak hanya bergantung pada makanan olahan saja. Lalu ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan